Pakar KB. Pakar cinta apa pakar KB? Pakar cinta KB. Hey, kornet emas dan cadangannya. Cadangan. Buset. Oke, kita bakal lihat di sini ternyata dari Ciwinda atau Earl mulai menemani seorang Sky, sang adik lucunya di arah Orange Buff. Yes, dipercepat untuk dapetin orange buff pastinya. Mau digunakan atau tidak retrinya? Dan ternyata tidak digunakan. Tal yang berhasil mendapatkan orange buff-nya. Karena ini adalah menjadi salah satu apa ya, kalau jungler tuh termasuk gue ya. Gue kayak harus rebutan ke Little Wanderer kan. Jadi kayak sayang-sayangan dan kadang miskalkulasi dan bahkan tidak berhasil juga untuk dapat Little Wanderer, dan bahkan kita di sini mungkin akan menjadi first blood, dan yes, first blood didapatkan oleh tim EVOS Lynx. 2 hilang untuk kali ini para pemain dari tim GPX sudah kehilangan 2 player, tapi lihat Fumi berada di arah Orange Buff mencoba untuk memberikan informasi, tapi ternyata di sisi lain Purple-nya terganggu. Ada lagi Tal yang kali ini lebih untung dengan 1 level di atas seorang Sky. Sky gak bisa ngelempar perahunya, gerobaknya gak bisa dilempar, dan bahkan Tal bakal coba di-pull mundur di setum Funi, dan bahkan untuk kali ini masih bisa bertahan jauh Bung Ornet. Tal, singkatan dari? Itu dari namanya. Namanya? Talita. Talita. Oh, Talita. Oke. Bisa kalau misalnya Tal itu singkatan, kalau nama lain juga bisa selain Talita, Be. Apa? Talia, dari Talia juga bisa Tal. Gitu loh Bung Ornet. Cie, kangen ya? Aduh, siapa itu ya guys ya. Lihat di arah top lane sana, langsung coba dipaksa dari Bika di depan sana, dan ada Ruby yang udah hilang di arah top lane. Benar sekali. Fumi YGY. Ya guys ya. Sudah mulai bermain cukup rusuh agresif tadi dari pergerakannya, dan dia terpaksa harus cabut terlebih dahulu karena no mana. NM biasanya di spamnya. Dan kita lihat di sini untuk turtle pit-nya sudah ada 2 player dari anak-anak EVOS Lynx. Caramel yang mencoba untuk fokus dapetin turtle-nya, tidak mau dikontes, dan bahkan Kaguranya di arah bottom lane-nya harus ditumbangkan dan langsung dapatkan begitu saja dibuka. Dan bahkan Fumi tidak berhasil dapetin 1 turtle, ya kehilangan 1 orang. Temboknya masih ada celah sempit dan masih bisa untuk cabut dari serang Fumi YGY. Turtle diamankan, portal dengan 1 kali 24 jam masih bisa ditembus, tapi lihat di atas sana, Fumi bakal coba diganggu pergerakannya. Pika masih mau lebih, para pemain dari tim dari EVOS akhirnya lebih memilih untuk mengundurkan diri dari tim fighter top lane, karena sesungguhnya lihat laning di arah bottom lane kali ini. Cinca, walaupun dia sudah ditumbangin, tapi ternyata Violet yang masih ke freeze lane, Bung Kabe. Cara caw. Ya ini jujur kalau misalkan ngelihat dari pressure yang diberikan sama EVOS Lynx dari awal, mereka udah kayak langsung engage ke buff. Bahkan kalau dari level Sky udah mulai ketinggalan sama Caramel yang bener-bener dari tadi farming, dapetin turtle, dapetin point kill juga. Dan untuk sekarang early-nya bakal bener-bener di press. Tinggal gimana caranya teman-teman dari GPX untuk amanin event jungle-nya. Wah, ini sih gila banget sih, berani banget bahkan dari seorang Lipinya maju untuk dapetin 1 orang. Fundurudul, Funi yang harus didapatkan begitu saja di shutdown. Tal tidak mau mundur, tetap maju, tapi tampaknya lagi-lagi di cover dengan sangat amat baik oleh seorang Kagura. Cincara Chow. Ini panjang banget sama anak-anak GPX, kenapa sih? Dari Funi ke Fundul, Fundurudul, Cincara Chow, dari Cincau. Oke, tapi ternyata early game yang berat dilakukan oleh tim GPX, tapi dia masih mencoba untuk struggle. Dan untungnya kali ini di late game mereka masih punya insurance yang cukup banyak. Bahkan dari top lane, Pika masuk ke arah 1 buah lubang yang bukan lubang buaya, tapi ternyata di cover dengan cukup baik. Apa Veneta keluarkan? What the fuck, Veneta yang membuat permain dari tim GPX terperangkap. 1 hilang, Fumi akan menjadi pilihan dan masih bisa kabur dengan jogetan mau dari Stardust Dance-nya, bukan? Yes, masih bisa survive dengan Stardust Dance, dan tampaknya tadi di sana dari Earl mau nggak mau harus mengorbankan dirinya, karena kita lihat juga di arah tengahnya sudah tersisa 1/4 lagi untuk gold turret-nya didapatkan oleh Yusun Shin-nya. Emang ini yang harus dilakukan oleh Sky sebenarnya, dikasih space habis-habisan oleh anak GPX Basreng ya, baru enggak gue. Jadi lapar gue. Oke, jadi lapar. Apa singkatannya apa ya? Basreng, bakso goreng. Wah, terima kasih. Emang Basreng itu Sama-sama, bakso goreng? Iya benar, sama-sama. Oke. Kira ada
singkatan apa, push rank gitu atau apa gitu, nggak ada? Enggak ada, yang ada wild charge dari bottom lane plus Vader Ezreal yang menghilangkan satu buah Kagura bersama dengan satu buah Bundurududul. Lihat, dua sister kali ini harus dihilangkan begitu saja dari bottom lane. Karamel nggak mau tinggal diam, Ciwinda mau kemana nggak boleh bola, tapi ternyata lidahnya nggak sampai, tak terjilat. Meanwhile dari mid lane, langsung ada satu buah turret dimilih dari Sora Sky dan ternyata itu nggak cukup waktu untuk menembuskan satu buah mid turret, Bung Kornet. Yes, masih bisa untuk di-defend walaupun sudah mulai kehilangan setengah darah turretnya. Dan bahkan di sini dari Fuminya, walaupun lagi-lagi ini berkali-kali ya Fumi selalu diserang habis-habisan ditempatkan di sini. Ada wild charge dan bahkan di cover dengan Michael. Lagi-lagi Winda menyelamatkan dari Sky yang benar-benar sekarang dapetin 1 poin kill tambahan. Groknya justru tumbang. 3 melawan 3. Funi mau nge-stun siapa? Tidak sampai ke arah serangan Karamel. Masih diajar oleh Fuminya. Mencoba untuk dapetin pikanya. Masih ada satu lagi hit dan yes itu dia. Killing spree oleh seorang Fumi. Oke, bahkan dari top lane, para pemain dari tim GPX membalikkan keadaan. Karamel tersudutkan. Harus coba untuk mundur ke arah belakang. Ciwinda yang kali ini ketar-ketir karena Violet is coming. Lihat, bakat solo kill dilakukan oleh seorang Cicau. Hilang parsialnya tak terbendung. Tim GPX Pasreng, mereka mencoba untuk bangkit dari keterpurukan dari early game dan dibangkan dengan gold yang tidak terlalu jauh walaupun 3 poin kill berbeda, Profesor. Ya itu dia tadi, gimana sebenarnya bener-bener kayak Fuminya free banget di arah top lane, bahkan menangin laning phase lawan Pika. Dan Pika dia nggak berhasil untuk menimbangkan apapun di arah top lane. Jadi rotasi dari Fumi ini bener-bener nyelamatin banget teman-teman dari GPX agar mereka tidak di-invade untuk kedua kalinya oleh Tao. Yes. Dan nih kalau dari segi item dari Shunshin-nya benar-benar bisa dibilang lumayan outfarm dan cukup menarik juga dari Nathan-nya. Sangat respect banget dengan 2 damage dealer magic Instant atau sih itu. mage, yes, menuju ke arah Athena Shield harusnya. Dan kita lihat juga untuk 5 detik lagi Turtle akan muncul di Land of Dawn, sudah mulai diawasi oleh keempat pemain dari anak-anak EVOS Lynx. Dan tidak mau untuk dikontes kayaknya berkali-kali ya. Tetap biarin dari Shunshin-nya untuk farming, fokus untuk dapetin jungle-nya. Dan bahkan kita lihat dari seorang Winda sendirian di arah tengah, tidak bisa bertahan dan langsung diamankan begitu saja oleh seorang Nathan. Gol tambahan lagi-lagi Violet, dapetin begitu saja, sudah disetrum oleh Eudoranya. Hingga overturn-nya mana, terkena sedikit saja damage, tidak terlalu berasa. Dan bahkan di sini Fuminya mau dimakan. Oh my god, Ranger Emas terkena stun dan tidak bisa dapetin 1 poin kill. Dan yes, bisa ternyata. Oh my god, 1 tetes Di trade. strike dan bahkan Oh my god. shutdown didapatkan. Oh, ini tidak baik. Di arah mid lane para pemain dari tim EVOS Lynx kali ini bakal coba untuk mendorong Bung Koren. 1 tetes air mata dari seorang Parsha membubarkan barisan dari GPX Basri. Dan tadi fokusnya coba deh lihat deh ke Pika. Pika langsung narik 2 loh dan dia langsung gunain flickernya ke arah belakang dan itu dapetin langsung. Untuk momen yang krusial banget, lihat insert replay yang di present by Animo TV, semuanya fokus ke arah depan, semuanya fokus ke front line. Bahkan mereka lupa gitu loh kalau kehadiran dari sisi power tertinggi untuk sekarang dari Ruby-nya itu belum hadir. Dan ketika udah hadir, lihat yang ditarik itu benar-benar bagus banget, Kagura dan juga Eudora. Wah, gila sih, benar-benar momennya tepat banget dan yang ditarik pun juga sesuai target yang mereka butuhkan dari anak EVOS. Pika memang ini bukan wanita sembarangan, digocek walaupun terkena stun ujung-ujungnya oleh seorang Winda. Masih sama-sama untuk menjaga posisinya. Masih ada burung fairy, harus ada seorang Lipi. Masih ditahan begitu saja. Sudah terbang, mencoba untuk buying time saja karena mid lane turretnya sudah dihancurkan oleh anak-anak EVOS Lynx. Oke, bahkan dari top lane coba dipasang begitu saja, ditabrak PDS tracknya Warriors ditutup, tapi lihat Fumi di sana Pika terperangkap flicker. Wow, nggak mau dikeluarkan tapi ternyata masih ada Karamel memotong rotasi dilakukan. Pika bakal ditukar, Violet di sana, Fumi tidak bisa menukar dengan siapapun, bahkan dia terperangkap, diinjak oleh Baros, detonnya kecil, tulangnya besar di arah top lane sana, Bung Kornet. Oh, ini bakal menjadi PR nggak sih pakar cinta KB? Karena bener-bener kayak banyak banget hero-hero yang tebel nantinya. Apalagi di late game ya, udah ada Grok, ada Barat, ada Ruby. Apa yang harus dilakukan sama anak GPX? Ya, ini sih ngomongin soal damage ya, mereka semua punya damage, tapi gimana caranya mereka bisa maksimalin dari itemization aja. Karena Yi Xunshin butuh Demon Hunter Sword terlebih dahulu untuk numbangin kayak hampir keseluruhan member dari EVOS Lynx. Dan sekarang yang jadi PR harusnya kayak gimana cara numbangin Fumi.
Yes. Tapi sebelum itu kita lihat di sini, Lordnya sudah diamankan oleh seorang Karamel. Violet Scarlet mencoba untuk langsung flicker ke arah depan dan langsung diamankan begitu saja. Sky-nya dapetin 1 point kill, mencoba untuk dapetin point kill tambahan, tapi Talnya masih cukup tebal, masih mencoba untuk kabur ke arah belakang dan di cover oleh Lipinya. Fumi lagi-lagi masih bisa survive berkali-kali dan bahkan Earl-nya yang justru langsung ditumbangkan double kill, looking for triple kill dan yes, Karamel Pio triple kill dengan menggunakan Barrage-nya. Oh, ini tidak baik. Lihat di arah bottom lane. Bapak Lord yang terhormat sudah menyusul ke para pemain dari tim EVOslings. Mencoba untuk mendapatkan turret di arah bottom lane. Tapi mereka fokus di arah tengah. Semua petir listrik PLN sudah dikeluarkan oleh seorang Funi. Tapi tidak bisa memukul Pika mundur. Dan bahkan tetap harus kehilangan turret di arah bottom dan tengahnya sebentar lagi, Bung Cornel. Ini benar-benar capek banget sih gue yang nge-case aja ngeliatin Barrage-nya udah capek banget buat nginin. Prof, Pakar. Semuanya disebut. Capek, gue manggil lo apa sih? Balik lagi sih untuk Karamel ini emang OG nih ya, ngasih nama banyak Iya, banget. banyak banget, gue jadi Iya, bingung dah. pusing gue juga. Tapi untuk sekarang ya mau gak mau cuma bisa melakukan high ground defense dan berusaha agar gimana caranya nangkap ke arah Lipi. Karena dari tadi ya Lipi itu datang, buka Federal Airstrike, 2 tetes, tutup, langsung dia cari repositioning. Dia Oke. nggak dikejar. Tapi kalau menurut aku, ini walaupun seperti yang Bung Kornet bilang, Karamel sudah mendominasi 8 point kill, item cukup banyak dan bakal lebih tebal atau segala macamnya. Tapi ini udah mulai memasuki menit yang ke-11. Ini bakal bisa dibawa ke arah late game kah? Karena kalau di drag ke arah late game, Late gamenya, aku tetap megang ISS. Itu Karamel pasti entah tembus. kenapa ya, aku masih megang draftnya EVOS. Farsha soalnya. Yes, ada Parsha, kemudian ada Ruby Nathan. untuk CC-nya juga mereka punya banyak, plus mereka juga punya Nathan juga untuk marksman ya. Ya memang Makanya betul. ini pertanyaan gua ke Prof sih. Prof, maksud gua kalau udah late game banget, udah tebal banget, apa winning condition-nya? Fumi, Kiting. Oke, Cuma itu Fumi sih paling Kiting kayaknya. Iya. Agak minimal dia kayak ngeluarin 3 atau 4 ultimate dari teman-teman EVOslings atau minimal Federal Airstrike kayak sekarang. Bukan tuh lihat tuh. Itu dia. Bubar semua. Hanya dengan menggunakan 1 Fire Strike dan bahkan mereka fokus untuk dapetin 1 turret di bawah. Dan berhasil. Yang mereka lakukan adalah pukul mundur pemainnya. Mereka fokus untuk dapetin turretnya. Dan yes, mereka reset kembali. Mereka tunggu lagi untuk mungkin Lord yang kedua muncul. Oke, betul sekali. Dan satu inhibitor yang sangat-sangat penting. Tapi mereka masih ada Bapak Lord nanti di 90 detik yang akan datang. Para pemain dari tim GPX Basreng sepertinya tidak akan tinggal diam. Dan bahkan EVOslings mereka juga nggak mau pulang. Lihat Lihat pada tuh, STK pecah dikeluarkan. Funi nggak bisa berbuat banyak. Dan bahkan tersisa 1 tertangkap di depan sana. Yang overturn, False Master ke arah belakang yang membuat para pemain dari tim EVOslings follow up, semua nggak ada fokus follow up. terhadap seorang Fumi. Fuminya masih bisa selamat karena ada 1 buah portal. Nah, itu dia. Ternyata Itu dia. tidak cukup baik dan bahkan menghilangkan seorang Pika. Oke, Kiting berarti sudah mulai terjawab teman-teman yang sudah menonton ya. Dari winning condition yang dibutuhkan oleh anak GPX sesuai dengan kata-kata Profesor KB. Iya. Kiting atau lebih tepatnya cari momen yang entah agak terlihat kurang rapi untuk tim fight-nya. Karena itu yang Nah, terjadi ini dengan menggunakan ultimate dari seorang Edo. Tapi kita di sini dari Lipinya yang diincar, terpaksa harus mengeluarkan burung fairy-nya, dipukul mundur, dilarang untuk mengangkat ketek Parsianya. Mengeluarkan ultimate ya benar-benar dilarang banget oleh anak-anak GPX Ladies atau Bastrek. Alright, dan bukan hanya itu aja, lihat Karamel jangan sampai tertangkap hingga overturn dikeluarkan. Sayang sekali masih terlalu tebal. Mountain Choker dibuka untuk melihat vision di mana mereka berada. Tapi ini akan menjadi sedikit sulit karena 20 detik lagi bakal ada Lord dan mereka harus mendisiplinkan laning mereka. Mereka harus mendorong laning mereka karena ini harus menjaga just in case di mana adanya fight yang kalah dari GPX Basreng terhadap EVOS di Lord yang selanjutnya, Profesor. Iya, apalagi untuk di top lane karena kan mirror untuk dari Lordnya ya. Mau nggak mau harus dipanjangin dari top lane-nya atau mungkin Fumi yang bakal nge-cut begitu aja. Sehingga nanti teman-teman dari EVOslings ketika mereka memaksa untuk Lord karena mereka lagi winning condition, mereka bisa ditabrak balik dari landing phase yang mereka disiplinkan tadi. Yes, dan seperti yang selalu dilakukan oleh seorang Winda Arrow menjadi mata untuk anak-anak GPX Basreng. Mencoba untuk membuka visionnya, mencoba untuk berkumpul pelan-pelan di arah Lord Pit-nya. Sedangkan tidak dari Funinya terpaksa harus melawan seorang Grok yang overtime belum dikeluarkan dan bahkan dari Fuminya mengincar ke arah belakang tapi sudah mulai terlihat oleh Karamelnya kembali terreset dan mencoba untuk kembali maju lagi dan bahkan Pikanya yang offended dan langsung dapetin 1 poin kill tambahan menuju 2 dan bahkan tersisa 3 orang Funia sekarang dan bahkan Violetnya juga masih ada flicker ke arah belakang dan tidak ada yang tumbang dari anak-anak EVOslings tapi
tapi harus terreset karena darahnya pada low semua. Gua salah fokus, cinca. Chemistry itu benar-benar nyata. Lihat Uni ditabrak Violet tapi dengan sigap ingin overturn ditutup jalannya. Ya, lihat, Bahkan flicker harus digunakan oleh seorang Violet dan bahkan Violetnya gak dapet apa-apa, Profesor. Ya tapi balik lagi kayak Violet masih bisa survive padahal itu bisa di instant kill thanks to Athena Shield karena dia masih bisa bertahan di sana dan super positionnya itu nggak nyampe ke arah seorang Uni. Alright, lihat Lord kali ini mulai dicolek dan keuntungan berada di tangan pemain dari tim EVOslings karena tidak ada Ciwinda yang baru kembali hidup. Lihat langsung menggunakan roda kembali diputar tapi ternyata terlambat sudah untuk hari ini di Lord yang kedua. Yes, 18-8 dengan effort yang lumayan jauh 7.000 perbedaan ya, dan bahkan ini benar-benar harus bisa untuk nahan, tidak boleh sampai terlalu offside dan lagi-lagi harus mencari momen, mencari winning condition yang dibutuhkan. Kalau kata Profesor KB ya bisa entah nyulik atau tiba-tiba dapetin kiting-kitingan entah dari Fumi yang baru saja mulai terlihat karena ada 4 pemain dari anak-anak EVOslings. Saya sudah melihat keberadaan dari Fumi. Mau ditarik atau enggak, pertanyaan, ada wild charge. Belum mau dikeluarkan, hanya ditutup. Tapi masih ada celah kecil yang bisa membuat Fumi berjalan melewatinya. Lari, ada EVOS. Itu yang dilakukan Wow. Fumi di arah bottom lane yang membuat dia harus mundur tarik ke arah inhibitor turret. Ciwinda berada di garis depan, Pika bakal coba untuk meng-cating saja karena lihat super minion di 3 lane yang berbeda sudah mulai bergerak. Inhibitor turret di arah mid juga menjadi pilihan PDS untuk memukul mundur dengan parameter yang dibuat. Gila Para sih, pemain dari Pars tim ya. GPX mereka udah mulai terkena base-nya, mencoba di cover begitu saja. 2 inhibitor sudah hilang, posisi terlihat dan ini bencana. Setengah darah terakhir base-nya bakal coba dipasang. Masih bisa Fumi, lihat. Counter. Oh. Counter. 2 hilang. Masih bisa ini, masih bisa ditahan dan bahkan masih bisa dapetin point kill, double kill. Tersisa Karamel sendirian. GPX, can you do it? Masih mencoba untuk membersihkan minion ya. Tersisa 1 orang dengan 20 detik kematian dari seorang Tal dan tidak bisa dipush karena minionnya jalan dari tengah, atas dan bawah. Game is on, belum selesai, masih bisa untuk bertahan di Lord yang kedua. GPX Basreng tidak mau kelar untuk game yang pertama. Dan ini juga menjadi kebiasaan dari kedua belah tim ini sih, kayak EVOslings selalu unggul di early game, itemization, gold, EXP dan segala macamnya. Tapi ketika udah mulai memasuki late game, udah mulai memasuki menit 15 ke atas, GPS Basreng selalu memiliki cara untuk melakukan defense. Makanya mereka itu bisa dikenal dengan hashtag anti pecah. Gitu. Anti pecah, itu yang benar-benar terjadi sekarang. Walaupun ada Delos welcome to your death. Apakah benar-benar akan mati? Earl sudah benar-benar tebal sekarang, tidak seperti early game. Masih mencoba untuk bertahan, diangkat perisainya, langsung di cover oleh Fuminya juga. Mencoba untuk maju lagi, Tracer sekarang depan. Tidak, langsung balik lagi ke arah belakang. Sky harus menjaga jaraknya, Karamel terlalu depan, mencoba untuk bisa. Ada Fumi, Volley Starbone didapatkan begitu saja. Sudah mulai hilang immortality-nya. Mencoba untuk dapat kabar, tapi Karamel yang masih bisa kabur ke arah belakang. Ranger Emas. Oh my god. Fumi terperangkap kali ini ditukar dengan satu buah immortality yang sebenarnya mahal enggak. Mahal untuk tim fight selanjutnya, tapi enggaknya adalah Fumi harus tertumbangkan YGY. Dan di arah bottom lane, kita bakal bisa melihat tadi kayak yang dilakukan bakal Sky loh. Profesor Sky yang memancing keributan. Sky yang benar-benar lihat ini, ayo gua kating, tapi ternyata sayang sekali tetap berhasil mendapatkan dengan satu buah hadiah yang cukup mahal kalau menurut gua. Ya apalagi sekarang dia udah punya immortal dan Gila, Tracer, berani banget tuh. ingat itu DHS, hati-hati. Jadi kayak Tal semakin banyak HP yang dia miliki, ini bakal semakin jadi lebih mudah lah, lebih rapuh untuk dihancurkan dengan Demon Hunter Sword. Satu Lebih sih, rapuh. ini kagurannya kalau dia bisa yang overturn ke arah belakang, kalau dia bisa nutup ke arah Parsian, dia bakal beda cerita. Tapi Oh my lihat God. Sky langsung Tracer ke arah yang salah. Tal versus Karame ini ke arah versus depan. Sky versus everybody dan hilang immortality-nya. Itu Bang Barret. nowhere to run. Kalau Traceless ke arah belakang bakal kemakan Deton's welcome. That's why dia Traceless ke arah yang berlawanan. But lagi-lagi terlalu offset, tidak bisa di cover dan harus kehilangan nyawanya. 47 detik tanpa adanya Sky dan 9 detik lagi Lord akan muncul di Lane of Dark. Oke, kita bakal hitung bersama 3, 2, 1. Selamat datang Papa Lord yang terhormat. The Universe Ladies Series kali ini
langsung saja dicolek Profesor. Ini bukan hal yang baik untuk tim Gpex Basreng. Ini harus hati-hati sih kalau misalkan mereka mau nabrak, mereka 4 lawan 5 loh, dan bahkan tanpa adanya retribution. Apakah bisa dengan ini yang overturn akan tercuri oleh Cincau atau bahkan ada flame shot? Tapi 7 masih detik. cooldown juga. 5 detik. 4, Apakah 3, sempat? 2, Enggak sih satu kayaknya. tidak sempat dan langsung dapatkan begitu saja. Bahkan dari third strike dari seorang Funi juga nggak berhasil. Dan lagi-lagi harus kehilangan Lordnya. Walaupun sekarang kondisinya full 5 orang dari kedua tim. 5 melawan 5. Ini adalah bukan hal yang baik. Kita bakal masuki menit yang ke-20. Lord sudah bergerak, melenggang bebas. Lihat betapa kuatnya Lord kali ini di menit yang ke-19. Profesor, ini adalah saat-saat yang cukup menegangkan. Iya. Karena bisa saja ini Gpex Basreng kalau mampu bertahan, dia mampu membalikan keadaan. Atau bahkan lagi dan lagi ya menumbangkan Lipi sebagai salah satu target high ground defender dari teman-teman EVOS Lynx. Dan bahkan memenangkan quantity dari tim fight-nya. Apakah bakal cukup di menit yang ke-20 kali ini? Yes, sudah mulai masuk walaupun di wall oleh seorang Tal dan Cincau. Oh my god, ada sedikit miskalkulasinya dan tidak terkena damage dari Yao Virgin walaupun sudah dibersihkan untuk Lord yang terhormat. Masih ada Sky juga, Traceless sekarang belakang dan tampaknya Earl-nya Winda masih ada Flicker mencoba untuk menahan untuk minionnya. Apakah GPX The Real anti pecah mencoba untuk membersihkan minion di arah tengahnya, sekarat dia Lipinya tapi masih bisa ada Winter Transit mencoba untuk semangat dan bahkan di sini Fumi gak berhasil Ranger untuk dapetin Lipinya. Tapi lihat double kill dilakukan, tersisa Cincau dan Wipeout. Wipeout. Gpex harus mengakui kekuatan di Lynx di game yang pertama.